perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu. Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda. Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola Timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai Timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan
menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia.
Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu. Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda.
Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin.
Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi.
Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia membestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu.
Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda. Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola Timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab.
Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action.
Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel.
Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu. Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda. Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi
sertifikat mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir.
Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik.
Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu. Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda. Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut.
Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam.
Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga.
Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya menemui kejelasan soal venue pertandingan. Duel Persija versus Persib resmi akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret. Namun menurut keterangan resmi Persija pada Rabu 29 Maret, laga ini dipastikan berjalan tanpa penonton, baik dari supporter tuan rumah maupun tim tamu. Sebelumnya, kubu Macan Kemayoran sudah menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun hingga Selasa 28 Maret, Persija belum mendapatkan lampu hijau dari pengelola stadion. Alhasil, Persija bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan pengganti. Stadion Patriot yang selama ini menjadi kandang Persija akhirnya dipastikan kembali menjadi rumah untuk menjamu Maung Bandung. Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Persija Jakarta
Jakarta dan Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertanding pada pekan ke-11 di markas Persib Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari lalu. Hasilnya, Persib menang 1-0 atas Persija berkat gol Ciro Alves pada babak kedua. Adapun Persija saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan koleksi 54 poin dari 30 laga. Sementara itu Persib menempati posisi kedua klasemen unggul 5 poin dari Persija. Dengan ditetapkannya Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan Persib versus Persija, bertolak belakang dengan harapan dari gelandang naturalisasi milik Persib, Mark Klok. Bahkan, Mark Klok pernah menyoroti perihal kualitas rumput stadion tersebut yang dinilainya tidak bagus saat Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam agenda FIFA Matchday 2023. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi skuad Garuda. Setelah memuji kemenangan Indonesia atas Burundi, Mark Klok mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga. Kondisi kualitas rumput yang tidak bagus itu menurutnya membuat aliran bola Timnas Indonesia tidak bisa cepat, bahkan beberapa pemain termasuk dirinya tampak beberapa kali terpeleset dan kehilangan bola dalam laga tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai Timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan Timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, Timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia